Beastmaster terhebat. Bab 121. Mu Qianqian pergi dan membawa Mo Hong pergi dari tempat pembiakan. Li Qian sama sekali tidak khawatir tentang hal ini. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia percaya pada Mu Qianqian, dan terlebih lagi pada dunia misterius di belakangnya. Selain itu, Li Qian tahu bahwa alam rahasia Shenran berada di kota Yunlan. Meskipun letaknya tidak jauh dari kota Lingshui, secara tegas, ia tidak berkewajiban untuk mendukung kota Lingshui. Namun, ia melakukannya, dan bukan hanya melakukannya, tetapi ia juga melakukannya dengan sekuat tenaga. Ini adalah alasan lain mengapa Li Qian percaya padanya. Seorang Beastmaster yang rela bersusah payah dan mengambil risiko demi mendukung sebuah kota yang tidak ada hubungannya dengan dirinya, bukanlah orang yang mengingkari janjinya. Ternyata, tebakannya tidak salah. Keesokan harinya, Mu Qianqian datang lagi dan membawa monster 1000 tanaman merambat. Yang mengejutkan Li Qian adalah monster 1000 anggur ini ternyata telah mencapai level ke-9 komandan. Dikombinasikan dengan potensinya, ia dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan tempur hewan peliharaan tingkat penguasa biasa. Meski terkejut, Li Qian dengan senang hati menerimanya. Lagi pula, bahkan jika monster Tousan Fin tingkat komandan ditukar dengan salamander iblis Frostfire tingkat elit, secara tegas, Mu Qianqian adalah orang yang mendapat keuntungan. Dari perspektif ini, baik Mu Qianqian maupun keluargamu adalah orang-orang yang berpikiran terbuka. Kalau aku bilang aku, berbicara baik-baik, dengan Mu Qianqian kemarin, itu cuma basa-basi. Tapi hari ini, aku benar-benar merasa keluargamu memang pantas untuk diajak berteman. Alam rahasia Shenran keluargamu berada di kota Yunlan, dan pangkalan kultivasi Jiaoyangmu berada di kota Lingshui. Kita bertetangga. Kedepannya, kedua keluarga kita bisa lebih sering bertemu, berkomunikasi, dan belajar lebih banyak, kata Mu Qianqian sebelum pergi. Mendengar ini, Li Qian langsung setuju. Mempertahankan hubungan persahabatan dengan keluarga rahasia yang telah diwariskan selama ribuan tahun bermanfaat bagi Li Qian dan pangkalan pembiakan Jiaoyang. Setelah mengobrol sebentar, Mu Qianqian meninggalkan tempat latihan. Sesaat setelah meninggalkan tempat latihan, ibunya, Han Yuying, datang dengan ekspresi aneh. Dia memang agak tua, tapi kalau kamu memang menyukainya, sebagai orang tuamu, kami bisa menerimanya. Ibu Han Yuying berjalan ke sisi Li Qian dan berkata dengan nada yang rumit. Apa? Li Qian tertegun sejenak ketika mendengar ini. Setelah ia bereaksi dan memahami apa yang dikatakan ibunya, Han Yuying, tanda tanya besar langsung muncul di dahinya. Saya sedikit lebih tua, tetapi itu tidak dapat diterima. Siapa yang kamu bicarakan? Mu Qianqian. Dari mana rumor ini berasal? Bahkan sampai hari ini, Mu Qianqian baru datang ke sini 2 kali. Ini bukan cara menyebarkan rumor tanpa dasar fakta. Li Qian menatap ibunya dengan mata terbelalak dan langsung menyangkalnya. Bu, dari mana ibu mendengar rumor ini? Tahukah ibu siapa dia? Untuk menghentikan rumor konyol ini, ia berbicara langsung dan menyinggung latar belakang Mu Qianqian. Kalau aku dengar apa yang kau katakan, itu tidak masalah. Tapi kalau Mu Qianqian dengar, bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman yang tidak perlu. Aku harus memberitahumu sebelumnya bahwa Mu Qianqian memiliki latar belakang dan identitas yang luar biasa. Ia adalah pewaris keluarga berusia 1000 tahun. Kalau kau membuatnya marah, akibatnya akan sangat buruk. Dia melanjutkan tanpa henti, lagi pula, mengingat usianya, dia sudah lebih dari cukup tua untuk menjadi kakak perempuan atau bibiku yang lebih muda. Sekalipun aku nekat, aku tak akan mengincarnya. Untuk menenangkan ibunya, Li Qian akhirnya menambahkan, jangan khawatir. Dengan penampilan dan bakat putramu, apa kau khawatir tidak bisa menemukan menantu perempuan? Mendengar ini, Ibu Han Yuying menatap Li Qian dengan ragu. Li Qian segera menyerahkan bola pengendali binatang yang dikirim Mu Qianqian. Bu, ini hewan peliharaan yang diperoleh basis pembiakan kami melalui kerjasama dengan keluarga Mu Qianqian. Namanya, monster 1000 anggur, dan kekuatannya sudah mencapai puncak kepemimpinan. Ambillah dan letakkan di kebun raya dekat gedung 5. Meskipun disebut kebun raya, tempat ini sebenarnya hampir sepi. Jika Li Qian tidak membersihkannya setelah mengambil alih dan membiarkan beberapa rumput liar di sana, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah sarang gulma. Ibu Han Yuying mengambil bola penjinak binatang, tetapi keraguan di matanya belum sepenuhnya hilang. Ia berjalan menuju gedung 05, tetapi sebelum melangkah beberapa langkah, ia berhenti. Kalau kamu tidak suka Mu Qianqian, kamu masih bisa mempertimbangkan gurumu, Chu Shiran. Tapi kalau sampai ketahuan, reputasimu akan buruk. Ketika Li Qian mendengar ini, dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Wajahnya hitam seperti dasar panci. Siapa yang menyebarkan rumor-rumor ini? Mengapa setiap rumor lebih keterlaluan daripada sebelumnya? Entah mengapa, pada saat ini, Li Qian mendapati wajah Tai Lao yang agak malang tanpa sadar muncul dalam benaknya. Itu tidak mungkin dia. Keesokan harinya, Profesor Yan belum datang, tetapi seseorang datang lebih awal, bertentangan dengan harapan Li Qian. Orang ini tidak lain adalah Niu Fengjin. Li Qian awalnya mengira dia datang ke pangkalan pelatihan untuk menebus kelas terakhir, tetapi begitu orang ini memasuki pangkalan, dia mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut. Apa yang terjadi setelah kamu dan Chu Shiran memasuki celah yang tidak stabil? Mengapa dia mau masuk bersamamu? Apakah kamu menyukai Chu Shiran? Ketiga pertanyaannya itu membuat Li Qian benar-benar bingung.
Apa yang terjadi setelah Guru Cusiran dan aku memasuki celah yang tidak stabil? Bukankah Guru Cusiran sudah melaporkannya ke Biro Keamanan Publik? Lagi pula, bukankah seharusnya kau tahu dengan pasti apa yang akan kita lakukan di sana? Tunggu, apa itu? Aku suka Guru Cusiran. Ia agak bingung dengan 3 pertanyaan mendadak Niu Fengjin. Setelah bereaksi, ia tak kuasa menahan diri untuk melebarkan matanya. Dari mana kau dengar rumor keterlaluan itu? Tunggu, bukan kau, tapi kalian. Li Qian merasa ada yang tidak beres, jadi ia mulai berspekulasi. Kenapa aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak diketahui terjadi setelah Guru Cusiran dan aku memasuki celah yang tidak stabil? Setelah berkata demikian, mata Li Qian menampakkan ekspresi spekulasi, dan dia memandang Niu Fengjin dari atas ke bawah dari waktu ke waktu. Jangan khawatir tentang apa yang terjadi. Katakan saja, apakah kamu menyukai Cusiran? Niu Fengjin sedikit panik dengan tatapan Li Qian. Dia tidak menjawab pertanyaan Li Qian, tetapi bertanya langsung. Melihat ekspresi canggung Niu Fengjin, ekspresi Li Qian berubah menjadi jenaka. Ia terkekeh, memangnya kenapa kalau aku menyukainya? Memangnya kenapa kalau tidak? Apa hubungannya denganmu, Kak Niu? Atau lebih tepatnya, siapa kau yang menanyakan pertanyaan ini padaku? Aku. Niu Fengjin ragu-ragu setelah mendengar ini. Ia ingin membantah, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Haha. Melihat reaksi Niu Fengjin, Li Qian tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak boleh malu-malu seperti ini. Aku kenal Guru Chu dengan baik. Dia tidak suka laki-laki seperti ini. Lagi pula, meskipun kamu tidak mengatakannya, aku bisa menebaknya sebelumnya. Mungkin Tai Lao sedang mengolok-olok aku dan Guru Chu. Setelah melihat kata-katanya keluar, wajah Niu Fengjin menjadi sangat luar biasa, dan tawa Li Qian menjadi lebih meriah. Jangan dipikirkan. Mustahil bagiku dan Guru Chu melakukan ini. Sayang sekali Tuan Tai punya ide seperti ini, dan lebih disayangkan lagi kau masih datang untuk bertanya. Setelah mengatakan ini, Li Qian menepuk bahu Niu Fengjin dan pergi. Melihat ini, wajah Niu Fengjin yang sudah tua memerah, sesuatu yang jarang terjadi. Ia begitu malu hingga tak tahu harus berkata apa. Bab 122. Niu Fengjin pergi, terdiam setelah Li Qian memaparkan fakta dan alasan. Akhirnya, ia bahkan merasa sedikit malu. Li Qian memperhatikannya kembali bersemangat dan meninggalkan tempat latihan dengan percaya diri. Ia sama sekali tidak menyinggung kelas terakhir dan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Orang ini, sungguh. Meskipun dia memberinya beberapa nasihat, dan yang dia gunakan adalah gerakan klasik yang telah dibuktikan oleh banyak pelopor di bumi di kehidupan sebelumnya, Li Qian masih tidak punya harapan bahwa dia akan mampu mengejar Guru Cusiran. Di kehidupan sebelumnya, meskipun Li Qian tidak memiliki pengalaman praktis di bidang ini, ia telah membaca banyak lelucon dan melihat-lihat banyak postingan, sehingga ia memiliki banyak pengalaman dalam hal ini. Ketika ia berbicara tentang hal itu, ia sangat berpengetahuan dan Niu Fengjin tercengang dengan apa yang didengarnya. Setelah Niu Fengjin pergi, Li Qian akhirnya punya waktu untuk menenangkan diri dan mulai memikirkan pekerjaan dan rencana studinya selanjutnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah belajar, dan Anda tentu tidak bisa bersantai. Masih banyak informasi di intranet situs web Asosiasi Pendidik Kota Lingsui, cukup baginya untuk belajar sebentar. Selain itu, meskipun tidak banyak materi pembelajaran di intranet situs web Asosiasi Pendidik Nasional, berbagai postingan di dalamnya juga merupakan harta karun. Misalnya, metode evolusi dari Golden Pearl Brain menjadi Tidal Sea Spirit. Jika dia tidak melihat postingan Pink Memory, dia tidak akan pernah mengaitkannya dengan arah ini. Terakhir, tentu saja, ada pembelajaran buku fisik dan diskusi kelompok di Institut Penelitian Hewan Peliharaan Limbah. Secara umum, saya mendapatkan sesuatu, kurang lebih. Dalam hal belajar, Li Qian tidak pelit dengan waktunya. Ia tahu betul bahwa sebagai seorang pendidik, jika ingin mencapai sesuatu, ia harus menguasai segudang ilmu. Hal ini masih terjadi meskipun Li Qian memiliki jari emas. Jari emas ini merupakan pengingat bagi Li Qian untuk menarik kesimpulan dari satu kejadian ke kejadian lain, namun hal itu akan sia-sia jika ia tidak memiliki inspirasi sama sekali. Anda tidak bisa berharap untuk selalu beruntung dan menemukan informasi penting. Selain itu, Li Qian juga khawatir bahwa sesuatu seperti jari emas adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami. Konon benda ini merupakan benda yang wajib dimiliki para penjelajah waktu, tetapi bukan tidak mungkin benda ini akan hilang suatu hari nanti. Jika seperti ini, bukankah Li Qian akan langsung jatuh dari seorang pelatih jenius menjadi pelatih yang biasa-biasa saja? Jadi Li Qian merasa bahwa ia harus memiliki rasa krisis. Kita harus mengambil tindakan pencegahan sebelum masalah timbul. Mengenai penelitian, setelah mencapai tingkat elit, ia mampu mendirikan misi penelitian hewan peliharaan kedua. Namun, hingga saat ini, panel tugas masih kosong. Li Qian sama sekali tidak khawatir tentang hal ini. Dengan pengalaman menggunakan naga sisik hijau dan salamander setan api beku, Li Qian telah menguasai keterampilan tertentu dalam menggunakannya. Jika Anda tidak memiliki tujuan yang jelas, sebaiknya kosongkan dulu panel tugas. Jangan membuat tugas secara acak sesuai suasana hati. Jika tugas terlalu sulit dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, bukankah akan membuang-buang kuota tugas? Tepat sehari setelah Li Qian mengabdikan dirinya untuk belajar, seorang pria datang ke pangkalan pelatihan Jiaoyang. Ia bertubuh besar, berwajah persegi, dan berotot.
Lelaki besar itu tampak berusia 50-an, sedikit lebih muda dari Tai Lao, tetapi dilihat dari semangatnya saja, ia jauh lebih rendah daripada Tai Lao. Apa, Anda Profesor Yan Shuai Qian? Setelah mendengarkan perkenalan diri pria berotot itu, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara terkejut. Dalam kesannya, Profesor Yan ini, yang mampu mempelajari evolusi elang langit, seharusnya seorang sarjana tua yang mengenakan jas putih, kacamata tebal dan tidak banyak rambut di kepalanya. Tanpa diduga, Profesor Yan yang asli adalah seorang pria berotot. Memang benar bahwa Anda tidak dapat menilai buku dari sampulnya, dan Anda tidak dapat menilai kedalaman laut dari kedalamannya. Kamu teman sekelas Li Qian, kan? Kamu memang pemuda yang menjanjikan. Meskipun penampilannya berotot, tampak konyol, dan tidak terlalu pintar, begitu Profesor Yan membuka mulutnya, Li Qian merasakan angin musim semi menerpa wajahnya. Dengan kecerdasan emosionalnya, tak heran ia bisa sukses. Hanya saja, sepertinya ia tidak cocok dengan pola pikir sang pelatih. Profesor Yan, Anda terlalu baik. Saya hanya beruntung. Ujar Li Qian dengan rendah hati ketika mendengarnya. Pertama kali itu kecelakaan dan keberuntungan, tapi kedua kalinya jelas bukan sesuatu yang bisa dijelaskan oleh keberuntungan. Profesor Yan mendengarkan kata-kata Li Qian dan melanjutkan, menurutku, Li Qian, kamu adalah bakat langka yang hanya muncul sekali dalam seabad. Kata-kata Profesor Yan membuat Li Qian merasa sedikit malu. Selanjutnya, keduanya bertukar beberapa kata sopan, dan setelah komunikasi singkat, Li Qian akhirnya mengerti mengapa Profesor Yan menjadi seperti sekarang. Tampaknya karena kebiasaan menelitinya, setiap kali ia menghadapi masalah sulit, ia akan pergi ke pusat kebugaran untuk berkeringat dan mencari inspirasi dalam prosesnya. Li Qian cukup terkejut ketika pertama kali mendengarnya. Ia pernah mendengar orang menemukan inspirasi dengan berjongkok di toilet dan berolahraga, tetapi ini pertama kalinya ia melihatnya. Tak heran jika ia mampu melatih dirinya menjadi pria berotot besar. Ngomong-ngomong, ku dengar Tai Ruhuo juga ada di sini. Kok aku tidak melihatnya? Teman-teman lama sudah datang, tapi dia tidak keluar untuk berkumpul. Setelah mengobrol sebentar, Profesor Yan mengalihkan topik pembicaraan kepada Tuan Tai. Dia sulit ditemukan, dan aku tidak tahu kemana dia pergi. Li Qian tersenyum pahit dan menjawab dengan jujur. Setelah berkata demikian, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat mengundang, "Selamat datang Profesor Yan di tempat pelatihan kami." Dengan cara ini, Profesor Yan memasuki pangkalan pelatihan di bawah sambutan pribadi Li Qian. Setelah memasuki basis kultivasi, Profesor Yan melihat ke kiri dan ke kanan, dan tiba-tiba merasakan haru. Sebelum saya datang ke sini, saya dengar kondisi basis kultivasi Anda sederhana. Saya tidak menyangka di lingkungan sesederhana itu, Anda bisa menghasilkan hasil penelitian yang begitu signifikan. Saya sungguh terkesan. Setelah mendengar ini, sudut mulut Li Qian sedikit berkedut. Ia selalu merasa bahwa kondisi di pangkalan pembiakan Jiaoyang tidak buruk. Kini, setelah secara halus digambarkan sebagai sederhana oleh gelombang demi gelombang orang, Li Qian sendiri mulai meragukan apakah hal itu benar-benar terlalu sederhana. Ia menggelengkan kepalanya pelan, tidak memikirkan hal-hal sepele itu. Sarang emas atau perak tidak sebagus rumah anjingnya sendiri. Meskipun basis pengembang biakan Jiaoyang agak sederhana, itu adalah industri pertamanya. Lebih jauh lagi, Li Qian masih teringat sebuah tulisan dari kehidupan lampau, ujian untuk hunian sederhana, yang berbunyi, ini adalah hunian sederhana, tetapi kebajikanku harum. Ia yakin bahwa seiring bertambahnya ketenaran dan kekuatannya, basis kultivasi Jiaoyang, meskipun sangat sederhana, akan menjadi semakin terkenal. Beberapa saat kemudian, Li Qian membawa Profesor Yan ke gedung 01, yang kini hampir menjadi kantor dan gedung belajar eksklusifnya. Setelah memasuki gedung 01, sebelum ia sempat mengundang Profesor Yan duduk, sebuah surat yang ditaruh jelas di lobi menarik perhatiannya. Siapa yang masih meninggalkan surat akhir-akhir ini? Li Qian sedikit bingung saat melihat ini, lalu dia berjalan perlahan dan mengambilnya. Setelah membuka amplop itu dan melihatnya, Li Qian tidak bisa menahan senyum pahit. Orang yang meninggalkan surat itu tidak lain adalah Tai Lao, yang telah pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Bab 123. Apakah itu Tai Ruhuo? Melihat Li Qian mengambil amplop itu dan mulai membacanya, Profesor Yan di sebelahnya tersenyum tipis dan menebak. Li Qian sedikit terkejut ketika mendengar ini. Profesor Yan melirik surat di tangan Li Qian dan berkata tanpa daya, cara komunikasi yang kuno sekali, hanya dia yang masih menggunakannya sekarang. Apa dia pergi tanpa pamit lagi? Setelah mendengar apa yang dikatakan Profesor Yan, wajah Li Qian semakin menunjukkan keterkejutan. Namun saya segera menemukan kuncinya. Tuan Tai dan Profesor Yan sama-sama mahasiswa tingkat akhir di Universitas Penjinak Binatang Sazu, jadi wajar saja jika mereka saling mengenal. Bahkan, dilihat dari situasi saat ini, keduanya seharusnya tidak hanya saling mengenal, tetapi juga mungkin memiliki hubungan yang sangat baik. Kalau tidak, Profesor Yan tidak akan mengatakan hal seperti itu. Selalu seperti ini. Setiap kali aku muncul, dia akan mengambil inisiatif untuk menghindariku. Profesor Yan melanjutkan bicaranya tanpa menunggu Li Qian menjawab, dan kata-katanya juga membuat Li Qian penasaran. Ya, Li Qian memang sangat penasaran. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud Profesor Yan. Apa maksudnya dengan, selama aku muncul, dia akan mengambil inisiatif untuk menghindariku.
Mungkinkah hubungan keduanya tidak seperti yang ia duga, ada rahasia lain yang tersembunyi, ada konflik yang terjadi, atau mungkin Tuan Tai telah berbuat sesuatu yang menyinggung Profesor Yan, sehingga ia malu bertemu dengan Profesor Yan. Didorong oleh rasa ingin tahu, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Maaf, apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan Tai Lao? Kenapa dia menjauhimu?" Tai Lao pernah mengerjainya sebelumnya, menyebabkan rumor menyebar antara ibunya, Han Yuying, dan Niu Fenjin, dan Niu Fenjin pun datang dengan gembira untuk menanyainya. Masalah ini belum berakhir, hanya saja Li Qian tidak menemukan cara untuk melawan. Sekarang dia melihat harapan, dia tidak akan melepaskannya. Oleh karena itu, dia sangat senang mengetahui rahasia Tai Lao, dan dia harus pergi ke Universitas Penjinak Binatang Sazu setelah liburan musim panas, jadi dia tidak akan khawatir tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Sebenarnya, tidak ada yang serius. Temanku hanya sedang kesal. Profesor Yan menghela napas lalu berbicara. Apa yang sebenarnya terjadi? Li Qian semakin penasaran setelah mendengar ini, tetapi ia tidak terburu-buru. Ia malah bertanya perlahan. Profesor Yan menatap Li Qian, berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada rumit, "Tidak apa-apa kalau kukatakan. Lagi pula, kau pasti akan mendengarnya setelah masuk Universitas Penjinak Binatang Sazu. Daripada mendengarkan versi yang kacau itu, lebih baik aku memberitahumu secara langsung." Profesor Yan melirik amplop di tangan Li Qian, seolah-olah sedang menatap sahabat lamanya, kakaknya, Tai Ruhua. Tidak ada yang serius. Waktu kecil, dia jatuh cinta pada seorang gadis, dan akhirnya, gadis itu menikah denganku. Oh, jadi dia menyukainya. Li Qian tanpa sadar menyetujui setelah mendengar ini, tetapi dia tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Tunggu, apa-apaan ini? Waktu Tuan Tai masih muda, dia jatuh cinta pada seorang gadis, dan akhirnya, gadis itu menikah denganmu, Profesor Yan. Li Qian membelalakan matanya dan mengeluarkan suara tak percaya. Ia menatap Profesor Yan, matanya tiba-tiba berbinar, dengan kata, gosip, terbayang di dalamnya. Pada saat ini, dia memahami beberapa hal dan akhirnya mengerti mengapa Tai Lao masih lajang. Dia pasti terobsesi dengan Nyonya Yan. Ini sangat tak terlupakan, mungkin ini cinta pertama. Li Qian berspekulasi seperti ini dalam benaknya, dan telah mempersiapkan kata-kata yang akan diucapkannya saat berikutnya ia bertemu Tai Lao. Kisah cinta ini harus dibicarakan, kalau tidak, bagaimana kita bisa membenarkan rumor yang keluar darinya? Ya, cuma satu hal ini, dan sudah bertahun-tahun berlalu, tapi dia masih merasa kesal karenanya. Dia sengaja menghindar kemanapun aku pergi, kata Profesor Yan sambil mendesah. Dia berbicara dengan penuh emosi, tetapi Li Qian samar-samar dapat mendengar sedikit rasa bangga di dalamnya. Mencuri cahaya bulan putih milik Tai Lao mungkin bukan pencapaian terbesarnya, tetapi mengapa seolah-olah ada kesan samar-samar ingin pamer. Memikirkan hal ini, Li Qian menatap Profesor Yan dengan sedikit kecurigaan di matanya. Dia dan Tuan Tai memang teman baik dan rekan kerja yang baik. Mungkinkah mereka, musuh bebuyutan? Bagaimanapun juga, kebencian karena istrinya dicuri tidak dapat didamaikan. Yah, kalau bicara secara tegas, sepertinya belum sampai pada titik mencuri istri. Setelah menyadari sesuatu yang tidak biasa, Li Qian dengan tegas memilih untuk melindungi Tai Lao. Terserah kamu mau menertawakan Tuan Tai atau tidak, tapi jangan biarkan Profesor Yan, yang kasar, memamerkan kehebatannya di sini. Maka ia pun mengikuti isi surat itu, mengangguk, dan berkata setuju, mungkin memang ada yang salah. Lagi pula, Tai Lao adalah penjaga celah dimensi Universitas Penjinak Binatang Sazu. Kata-katanya membantu Tai Lao untuk menenangkan keadaan. Setelah itu, dia tidak membuang waktu lagi dan langsung mengembalikan topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, Profesor Yan, mari kita bicara tentang Sky Eagle. Profesor Yan mendengar pembelaan Li Qian yang halus dan tidak membahasnya lebih lanjut. Ia malah mengerutkan kening dan melanjutkan, baiklah, mari kita bahas Sky Eagle. Dia melanjutkan bicaranya, sambil menegaskan, saya dengar dari kantor penghubung sekolah bahwa Anda sudah menemukan cara mengembangkan koi menjadi kadal air Frostfire, dan Anda ingin menukar kadal air Frostfire dengan Skyhawk. Li Qian mengangguk. Senyum Profesor Yan memudar, ekspresinya berubah serius. Ia berbicara dengan nada serius, namun, ada satu hal yang perlu saya jelaskan sebelumnya. Kemungkinan evolusi Sky Eagle saya cukup rendah. Mendengar ini, Li Qian segera memahami poin pentingnya. Ia langsung angkat bicara dan bertanya, seberapa rendah nilainya? Apa konsekuensinya jika evolusi gagal? Melalui penelitian selama kurun waktu tersebut, ditambah dengan penelitian tentang metode evolusi koi menjadi naga sisik biru dan koi menjadi salamander setan api beku, Li Qian bukan lagi seorang pemula dalam bidang pembiakan, apalagi sudah terdidik dan berpengalaman. Dari merpati kacang abu-abu hingga elang terbang tinggi, dari level elit hingga level penguasa, bahkan hingga level menengah penguasa, terdapat perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Melangkah maju ibarat naik ke langit atau melompati gerbang naga. Jika transformasi sebesar itu gagal, harganya pasti mahal. Itulah tebakan dan pertanyaan Li Qian. Detik berikutnya, jawaban Profesor Yan membenarkan pikirannya. Jika evolusi gagal, harapan untuk evolusi lebih lanjut akan pupus, dan yang terburuk, orang tersebut akan terluka atau bahkan mati. Kata, kematian, yang keluar dari mulut Profesor Yan membuat alis Li Qian berkerut membentuk huruf Mandarin, Cuan.
Dengan konsekuensi yang begitu serius, meskipun potensi Sky Eagle sangat menarik, kita harus mempertimbangkannya dengan serius. Jika memang tidak berhasil, Cloud Pierre Chingus juga bisa diterima. Angsa ini lebih baik daripada Storm Eagle. Bab 124. Setelah mendengar apa yang dikatakan Profesor Yan, Li Qian tidak langsung mengungkapkan pendapatnya, tetapi mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam. Ia menatap Profesor Yan, yang tampak galak, dengan tatapan curiga. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya, Profesor Yan, bisakah Anda memberitahu saya berapa tingkat keberhasilan evolusi dari merpati kacang abu-abu menjadi elang langit? Setelah mendengar apa yang dikatakan Profesor Yan, dan melihat penampilannya yang tidak ada hubungannya dengan seorang pelatih, Li Qian tidak dapat menahan rasa curiga. Profesor Yan tersenyum canggung saat mendengar ini, lalu mengulurkan tangan, kurang dari 50%. Li Qian tidak terlalu memikirkannya, mengira jumlahnya antara 40 hingga 50%, jadi dia tanpa sadar bertanya, berapa tepatnya? 20%. Profesor Yan menekuk 3 jari tangannya yang terulur dan mengarahkannya ke arah Li Qian. Petik 2. Li Qian menatap 2 jari yang tersisa di tangan Profesor Yan yang terulur dan langsung terdiam. Bahkan sudut mulutnya pun berkedut. Suasana di tempat kejadian perkara langsung berubah menjadi canggung, dan Li Qian tidak dapat menahan diri untuk mengeluh dalam hatinya, kamu sedang mempermainkanku dengan angka-angka di sini. Profesor Yan ini tidak hanya tampak tidak dapat diandalkan, ia tampaknya benar-benar tidak dapat diandalkan. Setelah terdiam beberapa saat, dia akhirnya bereaksi dan bertanya, mengapa tingkat keberhasilan evolusi begitu rendah? Melihat Profesor Yan tidak langsung bicara, Li Qian mencoba mencari alasan untuknya, apakah karena bahan evolusinya sulit ditemukan, atau kondisi evolusinya terlalu tinggi, atau langkah-langkah evolusinya terlalu rumit. Profesor Yan merenung sejenak setelah mendengar ini, lalu berkata sambil mendesah, ya, sejujurnya, alasan mengapa tingkat keberhasilan evolusi dari merpati kacang abu-abu ke elang langit tidak tinggi mungkin karena metode evolusi yang kukembangkan tidak sempurna. Li Qian segera menangkap pesan utama dalam kata-kata Profesor Yan, apakah metode evolusi tidak sempurna? Ya, Profesor Yan mengangguk, ekspresinya agak lesu. Seperti yang kita semua tahu, merpati kacang abu-abu memiliki atribut angin, tetapi setelah berevolusi, atribut elang langit adalah ruang, dan elemen angin menghilang. Li Qian tidak tahu hal ini. Sebelumnya, ketika mendengar tentang elang langit, ia secara tidak sadar mengira atributnya adalah angin dan ruang. Ia hanya berasumsi bahwa benda itu memiliki unsur angin, jadi ia memfokuskan seluruh perhatiannya pada unsur angkasa. Li Qian mengerutkan kening sambil berpikir, sementara Profesor Yan melanjutkan, Anda juga seorang peternak, jadi Anda seharusnya paham hukum evolusi. Ketika hewan peliharaan berhasil berevolusi, atributnya hanya akan bertambah, dan atribut yang ada umumnya tidak akan hilang. Sepertinya metode evolusi memang cacat dan tidak lengkap. Li Qian mengangguk setelah mendengar ini, menyetujui pernyataan Profesor Yan. Kemudian, gelombang emosi muncul di hatinya. Ini hanya dapat berarti bahwa elang langit kemungkinan besar hanya bentuk evolusi perantara atau transisi. Di atas elang langit, seharusnya ada bentuk evolusi yang lebih maju. Menurut spekulasi, potensi bentuk evolusi ini mungkin telah mencapai tingkat kaisar. Ya, Profesor Yan mendesah setuju. Melihat Profesor Yan tenggelam dalam kesedihan, Li Qian tidak memberikan sepatah kata pun penghiburan. Alisnya tetap berkerut, tidak menunjukkan tanda-tanda akan rileks. Sekitar 3 menit kemudian, ia tiba-tiba menyarankan, saya ingin tahu apakah Anda bisa mengajari saya metode evolusi dari merpati kacang abu-abu menjadi elang langit. Sebagai gantinya, saya bisa mengajari Anda metode evolusi dari ikan koi menjadi naga sisik biru. Demi tercapainya kerjasama ini, ia menambahkan, jangan khawatir, metode evolusi saya sangat lengkap. Selama koi memenuhi persyaratan, tingkat keberhasilan evolusinya hampir 100%. Ini, setelah mendengar apa yang dikatakan Li Qian, Profesor Yan tertegun sejenak. Ia tidak pernah menyangka Li Qian akan mengusulkan metode penggantian seperti itu. Setelah ragu sejenak, Profesor Yan menatap Li Qian dengan curiga, dan jelas tergoda. Apakah Anda yakin ingin menukarnya? Jika Anda melakukannya, Anda akan menderita kerugian besar. Li Qian tersenyum dan berkata, ini bukan kerugian. Bertukar dengan Anda berarti saya telah menguasai metode evolusi yang lain. Metode evolusi dari koi menjadi naga sisik biru tidak akan hilang dari ingatan saya hanya karena saya mewariskannya kepada Anda, Profesor Yan. Dan entah Anda, Profesor Yan, atau saya, yang menguasai metode evolusi ini, pada akhirnya akan menguntungkan Universitas Penjinak Binatang Sazu dan seluruh Federasi Dongxia. Profesor Yan memandang Li Qian dan berkata dengan kagum, saya tidak menyangka Anda memiliki wawasan seluas itu. Setelah mengatakan itu, dia menghela napas dan melanjutkan, jika tebakanku benar, alasanmu ingin menukar metode evolusi denganku adalah untuk memperbaiki kekurangannya. Li Qian tersenyum dan berkata tanpa menyembunyikan apapun, aku punya ide ini. Melihat sikap Li Qian yang terus terang dan percaya diri, Profesor Yan mengangguk dan berkata, harus saya akui, anak muda memang penuh semangat. Pada saat ini, dia ingin memberi acungan jempol pada Sue Huaiyu. Belum lagi prestasi yang telah diraihnya, mentalitas inilah yang menentukan bahwa Li Qian pasti tidak akan tetap tidak dikenal di masa depan. Melihat reaksi Profesor Yan, meskipun dia sudah menebak hasilnya secara kasar, Li Qian masih bertanya untuk konfirmasi, saya ingin tahu apa pendapat Anda, Profesor Yan.
Profesor Yan tersenyum kecut. Apalagi yang harus saya pertimbangkan? Masalah ini sangat bermanfaat bagi saya, dan saya tidak punya alasan untuk menolaknya. Senyum di wajah Li Qian semakin jelas. Kalau begitu, selamat bekerja sama. Ia lalu mengulurkan tangan kanannya. Profesor Yan mengangkat tangannya, ragu sejenak, lalu akhirnya menjabat tangan Li Qian. Yah, meskipun saya kurang baik memanfaatkan Anda, tapi tetap saja. Senang bekerja sama dengan Anda. Mungkin untuk memperjelas pendiriannya, Profesor Yan berinisiatif menyebutkan kerahasiaan sebelum Li Qian sempat berbicara. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan mengungkapkan metode evolusi tanpa izin Anda. Faktanya, ini juga merupakan cara paling umum bagi para Beastmaster untuk bekerja sama. Mereka dapat menggunakan metode evolusi yang diperoleh melalui penggantian untuk mengembangkan hewan peliharaan, baik milik mereka sendiri maupun milik orang lain, tanpa masalah, tetapi tidak boleh dibocorkan sebelum mendapatkan persetujuan dari peneliti metode evolusi. Ini juga merupakan praktik umum. Melihat pemahaman Profesor Yan, Li Qian pun berjanji, saya akan melakukan hal yang sama, tetapi jika kita meningkatkan metode evolusi. Mengetahui apa yang ingin dikatakan Li Qian, Profesor Yan dengan bijak mengambil alih pembicaraan, kalau begitu, metode evolusi baru tidak ada hubungannya denganku. Li Qian menggelengkan kepalanya. Tidak, kalau aku benar-benar bisa memahaminya, aku akan berbagi metode evolusi yang lebih baik denganmu. Profesor Yan memasang ekspresi rumit setelah mendengar apa yang dikatakan Li Qian. Mahasiswa Li Qian, saya khawatir ini tidak pantas. Setelah berjuang sejenak, matanya tiba-tiba berbinar dan dia menyarankan, bagaimana kalau aku perkenalkan putriku padamu? Batuk-batuk-batuk. Melihat penampilan Profesor Yan yang kekar dan berbahu lebar, Li Qian mulai batuk hebat dan menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Dia menolak dengan sopan, tidak perlu. Bab 125. Mungkin menyadari kekhawatiran Li Qian, Profesor Yan segera menjelaskan, mahasiswa Li Qian, jangan tertipu oleh penampilanku yang besar. Putriku sama sekali tidak sepertiku. Dia mirip ibunya. Dia sangat cantik dan menawan. Ada banyak sekali pria di seluruh Universitas Beastmaster Sazu yang ingin berkencan dengannya. Li Qian menatap Profesor Yan, matanya penuh kecurigaan. Dilihat dari postur tubuhnya, satu-satunya yang hilang adalah tulisan, "Selamat datang," yang ditempel di dahinya. Karena begitu tidak sabar dan ingin segera menikah, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah putri kesayangan Profesor Yan adalah Dong Si atau singa betina Hedong. Bagaimanapun, Li Qian tidak akan terlibat dengannya sebelum bertemu langsung, apalagi sampai membuat masalah. Terlebih lagi, begitu Profesor Yan tiba, baik sengaja maupun tidak sengaja membandingkan dirinya dengan Tuan Tai dan menunjukkan superioritasnya, yang tidak meninggalkan kesan yang baik padanya. Putri Anda sangat berbakat dan cantik, dan dia punya banyak sekali pelamar. Saya orangnya biasa saja, saya rasa dia pasti tidak akan menyukai saya, jadi Profesor Yan, Anda tidak perlu repot-repot. Li Qian langsung menolak. Saat ini, dia tidak ingin terlibat dalam hubungan cinta yang buruk. Oh, jangan cepat-cepat menolak. Senang sekali kalau kita bisa bertemu. Aku bisa menjamin semua yang kukatakan itu benar, kata Profesor Yan cemas ketika melihat Li Qian menolak tanpa berpikir panjang. Ia mengira Li Qian masih mengkhawatirkan penampilan putrinya. Lagi pula, penampilannya nyata dan tak bisa dipungkiri. Tetapi yang tidak diketahuinya adalah bahwa meskipun Nona Yan benar-benar berbakat, cantik, dan menawan, Li Qian akan tetap menolaknya tanpa ragu dan menjaga jarak darinya. Menurut Profesor Yan, ada banyak sekali pria yang mendekatinya, tetapi dia masih belum punya pasangan. Alasannya cuma satu, kepribadiannya. Nona Yan ini pasti memiliki sifat kepribadian yang membuat orang hanya berani menonton dari jauh, tidak berani menyentuhnya. Li Qian menganggapnya orang yang vulgar. Kalau soal pacaran, dia cuma bisa lihat dari jauh dan nggak bisa main-main sama dia. Jadi, apa gunanya ngomongin pacaran? Tidak sebagus gadis kelima. Setelah menemukan kuncinya, ia menolak dengan lebih tegas. Profesor Yan, anak cucu akan mendapatkan berkahnya masing-masing. Jangan khawatir tentang hal semacam ini. Lagi pula, ada pepatah yang mengatakan, jika kau ditakdirkan untuk bertemu, kau akan bertemu meskipun terpisah ribuan mil. Jika kau tidak ditakdirkan untuk bertemu, kau tidak akan pernah bertemu meskipun bertatap muka. Aku percaya jika putrimu dan aku ditakdirkan untuk bertemu, kita akan bertemu di masa depan. Jika tidak, perjodohan sebanyak apapun tidak akan ada gunanya. Kata-kata Li Qian sangat mulia dan indah, dan juga mempertimbangkan wajah dirinya dan putrinya. Namun, bagaimana mungkin ia tidak menyadari bahwa ini berarti ia tidak akan diberi kesempatan sama sekali. Tampaknya menjadi ayah mertua dari pelatih berbakat ini bukanlah hal yang mudah, dan saya hanya bisa mengerjakannya secara perlahan di masa mendatang. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, mereka berdua kembali ke topik semula. Setelah urusan kerjasama diselesaikan, langkah selanjutnya tentu saja adalah pertukaran materi budidaya. Li Qian belum melakukan persiapan apapun sebelumnya. Maka ia menghabiskan setengah hari untuk memilah-milah metode evolusi dari koi menjadi naga sisik hijau, termasuk sumber inspirasi dan detailnya. Meskipun hal-hal ini tampak tidak berguna, nyatanya, bagi seorang peternak, ini adalah harta yang tak ternilai harganya, karena dapat mengungkap logika pembiakan seorang peternak. Tak lama kemudian,
keesokan harinya, keduanya menyelesaikan pertukaran flash disk USB, yang berisi informasi evolusi terperinci dari koi menjadi naga sisik hijau dan informasi evolusi merpati kacang abu-abu menjadi elang langit. Dilihat dari potensi hewan peliharaan setelah evolusi, transaksi antara keduanya setara. Bahkan, Profesor Yan jelas mendapatkan banyak keuntungan. Lagi pula, dari koi hingga naga bersisik biru, informasi yang diberikan Li Qian sangat detail, dan tidak ada masalah dengan langkah dan metode evolusinya. Bahkan menurut deskripsi, biaya evolusinya tidak terlalu tinggi. Nilai bubuk tulang naga dan buah lonceng angin pun tidak terlalu tinggi. Jadi setelah melihat informasi evolusi di flash drive USB, Profesor Yan tidak dapat menahan ekspresi gembira di wajahnya. Sebenarnya, Profesor Yan memang mendapat banyak hal, tetapi setelah membaca informasi evolusi yang diberikan Profesor Yan, Li Qian merasa dirinya juga tidak rugi. Terus terang saja, kerjasama ini merupakan pilihan yang saling menguntungkan, dan baik Li Qian maupun Profesor Yan gembira melihatnya terjadi. Setelah memperoleh informasi itu, keduanya mulai mempelajarinya seolah-olah mereka masing-masing mendapat mainan kesayangan. Menurut informasi pengembangbiakan yang diberikan Profesor Yan, evolusi dari merpati kacang abu-abu menjadi elang langit, secara tegas, bukanlah cara evolusi baru, melainkan cara evolusi yang bermutasi. Ini adalah mutasi jinak yang secara aktif dipandu selama evolusi dari merpati kacang abu-abu menjadi elang badai. Evolusi merpati kacang abu-abu sangat sederhana. Setelah level kekuatan hewan peliharaan mencapai batas atas, yaitu level elit kelima, ia dapat dipicu untuk berevolusi melalui skill Breath of Wind. Tidak ada bahaya dalam evolusi. Selama kekuatannya ada, tingkat keberhasilannya hampir 100%. Dalam proses ini, biarkan merpati kacang abu-abu membawa materi evolusi langka, batu hampa, lalu masuk ke dalam susunan teleportasi. Jika evolusi berhasil, seekor elang terbang akan diteleportasi dari ujung lain susunan teleportasi. Pilihan terbaik berikutnya adalah elang badai, dan pilihan terbaik berikutnya adalah merpati kacang abu-abu yang terluka atau bahkan terluka parah. Dengan kata lain, keberhasilan evolusi bergantung sepenuhnya pada probabilitas. Dalam kasus ini, tingkat keberhasilan evolusi sebesar 20% sudah merupakan pencapaian yang langka. Tentu saja, dalam proses ini, melalui upaya terus-menerus dan penggunaan berulang-ulang metode evolusi yang sederhana dan kasar ini, Profesor Yan telah memperoleh banyak wawasan dan pengalaman. Misalnya, semakin tinggi kualitas batu langit, semakin tinggi pula kemungkinan berevolusi menjadi elang langit. Perbedaan jarak susunan teleportasi juga akan memengaruhi tingkat keberhasilan evolusi. Menurut Li Qian, metode evolusi yang diberikan Profesor Yan sangat kasar dan jauh dari sebanding dengan metode evolusi yang ia berikan. Namun, bagi Li Qian, hal terpenting pada tahap ini adalah arah dan terobosan. Data evolusi yang dipertukarkan dengan Profesor Yan hanya menebus hal ini. Memikirkan hal ini, Li Qian tidak ragu sedikit pun dan langsung menggunakan jari emasnya untuk mendirikan misi penelitian ilmiah hewan peliharaan. Tugas 1, cara berevolusi dari merpati kacang abu-abu menjadi elang langit. Kemajuan tugas saat ini, 90%. Misi penelitian hewan peliharaan ditetapkan, dan saat berikutnya Li Qian melihat kemajuan misi tersebut. 90%. Ketika dia melihat angka ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menggerakkan mulutnya. Dengan hanya 90%, Profesor Yan berhasil mengembangkan Sky Eagle dalam persentase tertentu berkat keberuntungan. Li Qian harus mengakui bahwa orang ini memang berbakat. Tetapi ini juga menunjukkan bahwa metode evolusi ini masih sangat tidak sempurna. Tentu saja, hal ini juga secara tidak langsung membuktikan bahwa nilai metode evolusi ini masih sangat tinggi, dan masih banyak potensi yang menunggu untuk dieksplorasi. Setelah mengetahuinya, Li Qian tak dapat menahan diri untuk mengangguk sedikit. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit antisipasi dalam hatinya. Saya tidak tahu berapa banyak poin prestasi yang bisa saya dapatkan jika saya menyelesaikan misi ini sampai akhir. Bab 126. Evolusi dari merpati kacang abu-abu menjadi elang langit baru mencapai 90%. Kemajuan ini membuat Li Qian terkejut sekaligus bahagia. Alasan dibalik keterkejutannya adalah karena tingkat penyelesaian misinya agak terlalu rendah, sementara alasan dibalik kegembiraannya adalah karena Sky Eagle memiliki potensi besar untuk berevolusi dan masih banyak ruang untuk eksplorasi. Singkatnya, Li Qian sangat puas dengan informasi evolusi yang dipertukarkannya dari Profesor Yan. Bagaimanapun, informasi evolusi tidak akan hilang setelah dibagikan, dan memiliki satu salinan lagi merupakan peningkatan yang nyata. Li Qian masih bisa menghitung akun yang begitu sederhana. Setelah menerima informasi evolusi dari Profesor Yan, Li Qian memejamkan mata dan mulai merenung. Rute evolusi ini cacat dan tidak lengkap. Kini, ia hanya punya satu tugas, yaitu mengisi kekosongan dan menyempurnakan evolusi. Profesor Yan dan timnya pasti telah melakukan penelitian tentang topik ini. Memikirkan hal ini, Li Qian tanpa ragu bertanya langsung, "Profesor Yan, saya sudah meninjau datanya. Seperti yang Anda katakan sebelumnya, jalur evolusi ini cacat dan tidak lengkap. Sudahkah Anda dan tim mempertimbangkan hal ini?" Jalur evolusi ini cacat, tetapi Li Qian tidak tahu di mana cacatnya saat ini. Maka, ia mengarahkan pandangannya pada Profesor Yan. Li Qian tidak percaya, mengira mereka tidak pernah memikirkan masalah ini. Ternyata, tebakannya benar.
Profesor Yan mengangguk setelah mendengar ini dan menjawab, saya memang sudah memikirkannya. Bukan hanya saya, tetapi juga tim saya. Li Qian tidak menyela dan menunjukkan sikap mendengarkan dengan penuh perhatian. Profesor Yan menghela napas, lalu berkata dengan agak tak berdaya, menurut hukum evolusi, dalam keadaan normal, setelah hewan peliharaan berevolusi, atribut baru mungkin muncul, tetapi atribut bawaannya tidak mungkin hilang. Berdasarkan hal ini, kami yakin bahwa elang langit hanya memiliki atribut spasial dan memiliki kekurangan, atau lebih tepatnya, ia hanyalah salah satu bentuk evolusinya. Faktor yang menyebabkan hilangnya atribut anginnya kemungkinan besar merupakan alasan utama mengapa jalur evolusi ini tidak lengkap. Setelah mendengar penjelasan ini, Li Qian mengangguk setuju, dan kemudian tanpa sadar bertanya, lalu, apa sebenarnya alasan penting ini? Menghadapi pertanyaan Li Qian, Profesor Yan tersenyum canggung, ini. Kita belum menemukan jawabannya. Mendengar ini, sudut mulut Li Qian berkedut sedikit. Barusan saya melihat Anda berbicara begitu logis, saya pikir Anda punya sejumlah ide dan wawasan, tetapi ternyata Anda hanya bicara omong kosong. Jika Anda memikirkan apa yang baru saja dia katakan, Li Qian juga bisa mengatakannya. Hal yang paling penting adalah mencari tahu alasan hilangnya atribut angin, tetapi Profesor Yan tidak menemukan apapun dalam hal ini. Tanpa menunjukkan perubahan emosi yang jelas, dia melanjutkan, jadi, apa poin kedua? Li Qian berharap poin kedua ini dapat memberinya inspirasi dan bukan sekadar tebakan ambigu. Profesor Yan tanpa berpikir dua kali sebelum membagikan spekulasinya dan timnya. Poin kedua, ini pasti ada hubungannya dengan susunan teleportasi. Susunan teleportasi mungkin hanya fasad. Tujuan utamanya mungkin agar hewan peliharaan dapat menghubungi ruang angkasa, atau bahkan menyerap energi ruang angkasa. Namun, energi spasial dalam susunan teleportasi luar angkasa sangat tidak stabil, bahkan dengan batu void. Li Qian tetap tidak berkomitmen setelah mendengar ini. Jadi, menurutmu ini alasan kedua di balik kelemahan evolusi? Tepat saat Li Qian mengucapkan kata-kata itu, sebuah suara cepat tiba-tiba terdengar dalam benaknya. Inspirasi plus 1. Kemajuan tugas saat ini 91%. Saat Li Qian mendengar suara perintah itu dalam benaknya, ekspresinya tidak berubah, tetapi dia merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Akhirnya ada sesuatu yang bisa diperoleh. Dan ini setidaknya membuktikan satu hal, bahwa energi spasial jelas merupakan salah satu alasan evolusi yang tidak lengkap. Mengenai bagaimana evolusi itu terjadi, Li Qian saat ini sama sekali tidak tahu. Meskipun kemajuan misi telah mencapai 91% saat ini, Li Qian sangat jelas mengenai hal itu setelah dua pengalaman. Semakin jauh tugas dikerjakan, semakin lambat kemajuannya. Anda bahkan mungkin merasa telah membuat banyak kemajuan, tetapi kemajuan tersebut hanya bertambah 1 atau 2 poin. Selanjutnya, setelah berbincang-bincang dengan Profesor Yan sebentar dan menyadari bahwa ia tidak memperoleh apa-apa lagi, Li Qian mengakhiri percakapan itu dan mulai berpikir sendiri. Jika ada cara bagi merpati kacang abu-abu untuk berevolusi yang lebih menjanjikan daripada elang yang terbang di langit, nilainya tidak akan terukur, dan penelitian semacam itu pasti membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Oleh karena itu, ketika kemajuan tugas terhenti di 91% dan tidak ada petunjuk lain untuk saat ini, Li Qian tidak terburu-buru, tetapi terus belajar dan meneliti dengan kecepatannya sendiri. Li Qian percaya bahwa dengan kemampuan magis jari emas dan nilai inspirasi untuk membantu mengidentifikasi arah penelitian, kemajuan tugas pasti akan terlaksana dengan tertib. Jadi dia tidak perlu terburu-buru. Profesor Yan datang ke pangkalan kultivasi Jiaoyang dan segera menetap atas pengaturan penuh semangat dari ibunya, Han Yuying. Awalnya, ia datang ke sini untuk membantu merpati kacang abu-abu milik ibunya berevolusi menjadi elang yang terbang di angkasa. Kini, ia menyadari bahwa metode evolusinya sangat tidak dapat diandalkan. Tentu saja, Li Qian tidak akan menjadikan kerabat terdekatnya sebagai kelinci percobaan. Jadi masalah ini ditunda untuk sementara waktu. Sudah tertunda begitu lama, saya tidak keberatan membuang sedikit waktu lagi. Selain itu, Profesor Yan datang ke sini untuk tujuan lain. Meskipun tidak mengatakannya dengan lantang, Li Qian mengetahuinya dengan jelas di dalam hatinya. Tujuannya adalah untuk mengambil alih posisi Tai Lao dan terus melindungi keselamatan Li Qian. Meskipun Profesor Yan hanyalah seorang pelatih, kekuatan dan levelnya telah mencapai level penguasa. Melindungi keselamatan pribadi Li Qian pasti tidak akan menjadi masalah. Dengan cara ini, waktu berlalu begitu cepat, seminggu berlalu. Menjelang tanggal kelulusan, Li Qian perlahan merasakan suasana yang berbeda. Dulu, terkadang ada teman sekelas yang mengobrol dan bergosip di kelas, tetapi sekarang, suasananya sunyi. Li Qian menduga semua orang seharusnya memanfaatkan waktu untuk berlari cepat terakhir. Selama periode ini, beberapa orang juga datang ke pangkalan pelatihan. Orang pertama adalah Chu Xiran. Setelah tiba di pangkalan pelatihan, ia memasang ekspresi aneh di wajahnya dan bertanya kepada Li Qian apakah ia mendengar rumor apapun dan memintanya untuk tidak mempercayainya. Li Qian menggelengkan kepalanya dengan tegas, "Aku tidak mendengar apapun, tidak ada apa-apa." Dia tahu apa yang ingin dikatakan guru Chu Xiran, tetapi terlalu canggung untuk membicarakan hal semacam ini, jadi dia hanya berpura-pura tidak mendengar apapun dan tidak mengetahui apapun. Melihat ini, Chu Xiran berhenti menyelidiki dan kembali ke bisnis. Kamu sudah membangunkan ruang penjinakan binatang dan bahkan mencapai level elit. Hewan peliharaanmu juga telah menyelesaikan kontrak.
Logikanya, kamu tidak lagi membutuhkan hewan peliharaan. Namun, menurut peraturan, kamu bisa mendapatkan hewan peliharaan dari sekolah. Bab 127. Mendengar ini, Li Qian menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Tidak peduli apakah Anda telah menyelesaikan kontrak hewan peliharaan atau apakah Anda membutuhkannya, Anda harus memanfaatkan hewan peliharaan gratis. Ada pepatah mengatakan, bagaimana ya? Barang gratis adalah yang terbaik. Maka, tanpa ragu dia pun menjawab, baiklah, kalau memang ada hal baik seperti itu, saya pasti akan menyukainya. Senyum di wajahnya tidak pudar, dan dia terus berbicara, saya ingin tahu hewan peliharaan apa saja yang bisa dipilih. Chu Xiran tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat bingung saat melihat reaksi Li Qian. Secara logika, dengan kekuatan dan statusnya saat ini, dia seharusnya bisa mendapatkan hewan peliharaan biasa sebanyak yang dia mau hanya dengan memintanya. Hewan peliharaan yang dibagikan sekolah paling-paling hanya setingkat komandan. Nggak perlu terlalu dipedulikan, kan? Awalnya, dia telah menduga bahwa Li Qian tidak menginginkan hewan peliharaan jenis ini, tetapi kenyataan di luar dugaannya. Semangat Li Qian mungkin membuat orang-orang yang tidak mengenalnya keliru berpikir bahwa ia adalah hewan peliharaan yang kuat dengan potensi setingkat kaisar. Meski itu kecelakaan, Chu Xiran tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa setiap orang memiliki ciri kepribadiannya sendiri. Mungkin, Li Qian adalah tipe orang yang suka mendapatkan sesuatu secara gratis dan memanfaatkan orang lain. Dia sebenarnya menebaknya dengan benar. Lagi pula, sekolah pasti akan senang melihat hal ini terjadi. Hewan peliharaan yang tidak terlalu berharga bisa digunakan untuk mendekatkan hubungan antara dia dan Li Qian. Jika memungkinkan, pihak sekolah akan senang mengirimkan beberapa hewan peliharaan lagi, tetapi mereka khawatir Li Qian tidak akan menerimanya. Seorang jenius seperti Li Qian, yang telah bersinar, jika dia dapat mengingat kebaikan alma maternya dan memberikan sedikit balasan di masa depan, itu akan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat dibandingkan dengan hewan peliharaan ini sekarang. Sekalipun tak seorang pun menganggapnya serius, itu tak jadi masalah, sebab sekolah itu sudah menghasilkan banyak uang, memperoleh ketenaran dan reputasi. Bagi sekolah menengah penjinak binatang kota Lingsui, hasil panen kali ini sudah sangat besar, jadi tentu saja mereka tidak akan pelit dalam memberikan binatang peliharaan. Menghadapi tatapan tertarik Li Qian, Chu Xiran menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu adalah siswa terbaik di antara angkatan ini. Sesuai peraturan, kamu memiliki prioritas dalam memilih. Sekarang, aku akan mengirimkan daftar hewan peliharaan kepadamu. Lihatlah. Li Qian bahkan tidak mengeluarkan ponselnya untuk melihat daftar hewan peliharaan. Ia hanya berkata, bantu aku memilih. Kamu tidak perlu memilih yang paling langka atau yang berpotensi paling tinggi. Aku ingin yang memiliki nilai riset tertinggi. Jika kalian ingin meneliti hewan peliharaan yang memiliki nilai penelitian tertinggi, maka di antara hewan peliharaan yang dibagikan kali ini, pasti ada satu yang memenuhi persyaratan kalian, kata Chu Xiran. Li Qian menjadi tertarik dan bertanya, hewan peliharaan jenis apa itu? Chu Xiran menunjuk ke teleponnya, baris kedua, ketiga. Li Qian menerima perintah itu dan segera mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Tak lama kemudian, ia melihat nama seekor binatang peliharaan. Rubah roh. Ternyata itu, rubah roh. Setelah melihat nama hewan peliharaan ini, Li Qian memikirkannya sejenak, lalu tiba-tiba menyadarinya. Faktanya, Li Qian juga tahu tentang hewan peliharaan rubah jenis ini. Meskipun saya tidak memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang hal itu, setidaknya saya telah mempelajari beberapa informasi. Hewan peliharaan jenis ini kemungkinan besar akan dimasukkan dalam daftar penelitiannya di masa mendatang. Rubah roh adalah hewan peliharaan yang agak aneh, dan merupakan hewan peliharaan tanpa atribut apapun. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, energi hewan peliharaan ini sangat cocok. Hal ini menghasilkan plastisitasnya yang jauh melebihi hewan peliharaan lainnya. Dari sudut pandang ini, memang layak diberi penilaian, sangat bernilai untuk penelitian. Di samping metode evolusi konvensional, yaitu berevolusi dari rubah roh menjadi rubah roh besar, dengan atribut yang tidak berubah dan potensi pertumbuhan yang terbatas, evolusi ke arah lain akan menghasilkan tubuh yang berevolusi dengan potensi dan nilai yang besar. Selain itu, jumlah benda yang berevolusi dan keragaman jenisnya tidak tertandingi. Sejauh pengetahuan Li Qian, ada rubah api dengan atribut api, rubah botao dengan atribut air, rubah putih dengan atribut es, rubah hutan dengan atribut kayu, rubah hantu dengan atribut spiritual, dan rubah tersembunyi dengan atribut ruang. Ini sedikit seperti Eevee dalam anime berjudul Pokemon yang pernah ditonton Li Qian di kehidupan sebelumnya. Justru karena ketidakpastian dan kecocokan rubah roh, ia relatif langka dan berharga di antara semua hewan peliharaan tingkat rendah. Justru karena inilah Li Qian sedikit terkejut melihat rubah roh di antara hewan peliharaan yang dibagikan oleh sekolah. Kalau begitu, pilihlah. Tanpa banyak berpikir, Li Qian langsung membuat pilihannya. Baru saja dia melirik sekilas. Dalam daftar hewan peliharaan ini, memang ada hewan peliharaan dengan potensi lebih tinggi daripada rubah roh. Namun, dalam hal kecocokan, tidak diragukan lagi bahwa Linghu adalah yang paling cocok untuknya. Lagi pula, mengatakan bahwa hewan peliharaan seperti rubah roh memiliki potensi besar sebenarnya merupakan pernyataan relatif. Semangat rubah bukannya tanpa kekurangan. Kelemahan terbesarnya adalah
Keseimbangan. Ya, itu keseimbangan. Dalam dunia penjinakan binatang buas, keseimbangan tidak selalu berarti kata positif, karena keseimbangan juga sering berarti biasa-biasa saja. Meskipun ada banyak bentuk evolusi rubah roh, tidak peduli bentuk evolusi yang mana, ia relatif biasa-biasa saja di antara hewan peliharaan dengan atribut yang sesuai. Tak satu pun yang luar biasa. Kekuatan serangannya tidak kuat dan tidak lemah. Daya tahan baterainya tidak kuat, tetapi tidak juga lemah. Kemampuan mengendalikan situasi tidaklah kuat atau lemah. Situasi ini seringkali mengarah pada situasi yang memalukan. Bermain di game kelas bawah tidak masalah, tetapi bermain di game kelas atas, C utama tidak bisa menjadi C, dan auxiliary juga tidak bisa digunakan. Posisi bermain akan merepotkan. Tentu saja, Beastmaster biasa tidak perlu khawatir seperti ini. Punya hewan peliharaan dengan potensi tinggi saja sudah sangat bagus. Anda tidak memenuhi syarat untuk pilih-pilih. Justru karena itulah meskipun Li Qian merasa sedikit terkejut, dia tidak menganggapnya terlalu serius. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu belajar dan penelitianmu. Setelah memilih hewan peliharaan dan menyelesaikan tugasnya, Chu Xiran tidak tinggal lebih lama lagi. Ia berpamitan dengan ekspresi rumit. Dia tergagap dan ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya, dia tidak berbicara dan berjalan keluar dari tempat pembiakan. Kali ini, datang ke tempat latihan Li Qian sebenarnya bukan hanya sebuah pengaturan dari sekolah. Ada juga instruksi keluarga. Dia tahu dengan jelas mengapa keluarganya melakukan ini. Dia hanya ingin memperbaiki hubungannya dengan Li Qian. Beberapa tetua keluarga bahkan langsung menyuruhnya untuk menuruti saja lelucon Tai Lao. Cobalah untuk mengembangkan beberapa hubungan yang berbeda dan ciptakan percikan yang tidak biasa. Terus terang saja, itu berarti membiarkan dia mendekati Li Qian secara aktif sebagai seorang wanita. Setelah mengetahui niat keluarga itu, Chu Xiran merasa sedikit kesal. Ini juga alasan mengapa ekspresinya tidak terlalu alami ketika dia datang ke sini hari ini dan menghadapi Li Qian. Namun, pada akhirnya, hatinya merasa damai dan dia tidak lagi khawatir. Karena dia mendapati Li Qian tidak mempunyai niat sama sekali dalam hal ini. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir atau memiliki pikiran liar. Chu Xiran pergi. Kurang dari setengah hari setelah dia pergi, orang lain datang. Kenapa kamu di sini? Li Qian cukup terkejut melihat Li Lanying digiring ke gedung 01 oleh Paman Zhang, Satpam, sambil tersenyum. Aku pikir setelah kami berpisah di Villa Taoyuan, akan sulit bagiku untuk berinteraksi lagi dengan teman-teman sekelasku. Tetapi saya tidak menyangka Li Lanying akan datang kepada saya atas inisiatifnya sendiri. Li Qian memiliki kesan yang cukup baik tentang Li Lanying. Terakhir kali di Taoyuan Villa, saat menghadapi robot, Shadow Soul, yang memberontak, dia menunjukkan keterampilan tempur yang sangat tinggi. Ditambah dengan fakta bahwa ia dapat merasakan seseorang dengan kekuatan mental yang lebih tinggi darinya, Li Qian segera menyimpulkan bahwa identitas orang ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Karena itu, Li Qian agak waspada terhadapnya. Apapun alasannya, siswa SMA yang bersembunyi begitu dalam harus diwaspadai. Li Lanying mengabaikan keterkejutan Li Qian, dan sedikit kewaspadaan yang tersembunyi di dalamnya. Ia tersenyum, lalu duduk di hadapan Li Qian dengan santai. Teman sekelasku yang dulu sukses besar. Aku datang untuk menemuinya. Setelah berkata demikian, dia mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat, suaranya lembut, seperti angin musim semi. Mengapa kalian tidak menyambutku? Li Qian terkekeh mendengarnya dan mengambil alih percakapan. Ia lalu melanjutkan, tentu saja, sambutan hangat. Ini suatu kehormatan besar bagi rumah saya yang sederhana. Sambil melirik sekeliling, Li Lanying bercanda, basis pelatihannya begitu besar, tapi tetap sederhana. Teman sekelas lama, bukankah kau terlalu rendah hati? Tahukah kamu, kerendahan hati yang berlebihan adalah kesombongan. Li Qian merentangkan tangannya, memperlihatkan ekspresi tak berdaya, dan pada saat yang sama tersenyum kecut, itu hanya cangkang kosong. Kamu akan tahu kalau aku mengajakmu jalan-jalan. Fasilitas di dalamnya sudah sangat ketinggalan zaman. Aku tidak tahu berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk berinvestasi. Mata Li Lanying berbinar ketika mendengar ini. Tunggu apa lagi? Ajak aku jalan-jalan sekarang. Li Qian tidak menyangka Li Lanying akan memanfaatkan situasi ini dan tertegun sejenak. Setelah menyadari apa yang terjadi, dia langsung berkata, asalkan kamu tidak keberatan dengan kesederhanaan tempatku, aku akan dengan senang hati melakukannya. Karena dia seorang gadis dan telah mengambil inisiatif untuk mengundangnya, Li Qian merasa malu untuk menolak dan harus menurutinya. Untungnya, hal semacam ini tidak memakan banyak waktu. Memikirkan hal ini, Li Qian membawa Li Lanying keluar dari gedung 01. Keduanya berjalan berdampingan, dan pemandangan ini kebetulan disaksikan oleh ibu mereka, Han Yuying. Untung saja, dia gadis yang seumuran. Sepertinya sudah tepat membiarkan kakak Zhang mengantar gadis-gadis muda itu masuk ketika melihat mereka. Melihat punggung kedua orang itu pergi, ibu Han Yuying menunjukkan senyum lega di wajahnya. Di tengah-tengah, Li Qian memperkenalkan diri dengan santai dan Li Lanying mendengarkan dengan santai. Keduanya mengobrol santai, dan tanpa mereka sadari, mereka pun jatuh ke dalam suasana yang lebih nyaman. Li Qian telah melihat ini, dan ini dianggap sebagai sifat Li Lanying yang lebih menonjol. Itu membuat orang-orang yang akrab dengannya merasa nyaman. Tak lama kemudian, keduanya tiba di kolam tengah.
Li Qian melambaikan tangannya. Dengan suara keras, Qizi keluar dari air dan menghampirinya. Biasanya, ketika tidak ada pertempuran, Li Qian suka memanggil Qizi dan Xiao Liu dari ruang pengendali binatang. Daripada tinggal di dalam ruangan, kedua binatang itu lebih suka tinggal di luar, bermain dengan hewan peliharaan lain, atau membantu melatih koi. Tentu saja, berada di luar ruangan pasti memiliki masalahnya sendiri. Masalah terbesarnya adalah Anda tidak dapat menikmati bonus pertumbuhan dari Beastaming Space. Menyaksikan Qizi menerobos air, melayang ke udara, dan langsung melompat di depan Li Qian, mengusap telapak tangannya dengan penuh kasih sayang, Li Lanying berkata dengan kagum, meskipun ini bukan pertama kalinya, melihat naga sisik hijau lagi tetap saja mengejutkan. Li Qian tersenyum, dan setelah sedikit melebih-lebihkan, ia pun memuji, Domiramu juga sangat hebat. Saat dia besar nanti, kekuatannya tidak akan kalah dari King Lin Jiaoku. Li Lanying menggelengkan kepalanya, sedikit rasa iri terpancar di matanya yang cerah. Beda. Bahkan jika Domira tumbuh dewasa, perannya akan tetap menjadi perawat tim. Tim saya masih kekurangan penyerang utama. Mendengar ini, Li Qian mengangguk dan menyetujui pernyataan Li Lanying. Domira memang sangat bagus dan memiliki potensi besar. Satu-satunya masalah adalah daya serangnya tidak kuat dan dia memang tidak cocok menjadi penyerang utama. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Lanying, Li Qian menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Pada titik ini, dia masih tidak mengerti mengapa Li Lanying datang ke pangkalan pelatihan hari ini. Dia menepuk kepala Qizi dengan lembut, memberi isyarat agar dia pergi bermain sendiri. Lalu dia berbicara, beralih ke topik utama, bukankah kamu datang ke sini hari ini khusus untuk mengunjungi tempat pembiakanku? Li Lanying, setelah menebak niatnya, tidak menyembunyikannya dan langsung mengakuinya secara terbuka. Kamu harus tahu bahwa tingkat kekuatanku sudah mencapai tingkat elit, tetapi aku belum pernah memiliki hewan peliharaan kedua. Kau mau naga sisik hijau atau salamander iblis api beku? Li Qian langsung mengerti maksud kedatangannya, jadi dia bertanya langsung. Respons Li Qian begitu jelas sehingga implikasinya pun jelas, yang mengejutkan Li Lanying. Segampang itu. Aku ingat Lu Kuihuan dan Sun Shouhe sudah berkali-kali meminta untuk membelinya di grup, tapi kau mengabaikannya, kan? Li Qian memimpin Li Lanying keluar dari kolam tengah dan terus berjalan maju. Sambil berjalan, ia berkata, kamu berbeda dari mereka. Aku merasa lega bisa mempercayakan hewan peliharaanku kepadamu. Aku tahu kamu akan merawatnya dengan baik dan menyadari potensinya. Sambil mencibir, ia melanjutkan, kedua idiot itu berbeda. Menyerahkan hewan peliharaanmu kepada mereka hanya akan menyia-nyiakan bakatnya dan bersikap tidak bertanggung jawab. Jadi, kalau kau ingin mendapatkan hewan peliharaan dari basis pembiakanku, itu tidak semudah itu. Kau harus mendapatkan persetujuanku dulu. Mendengar ini, Li Lanying teringat pengalamannya sebelumnya dan tak kuasa menahan tawa. Kalau mereka berdua, penilaianmu pasti tepat. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan, dan suasananya sangat harmonis. Li Lanying pun memberikan jawabannya, saya ingin mengontrak naga bersisik hijau untuk menjadi penyerang utama tim peliharaan saya di masa depan. Kenapa bukan salamander iblis api beku? Li Qian sedikit terkejut. Tak diragukan lagi, jika itu menjadi penyerang utama, salamander iblis api beku pasti lebih cocok daripada naga sisik hijau. Bagaimanapun, potensi kesenjangan antara kedua hewan peliharaan itu jelas terlihat. Bab 128. Salamander iblis api es memang memiliki potensi yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih kuat, tapi kurasa naga sisik hijau mungkin lebih cocok untukku daripada salamander iblis api es. Menghadapi pertanyaan Li Qian, Li Lanying tidak terlalu memikirkannya. Ia langsung menjawab, yang juga merupakan isi hatinya yang sebenarnya. Mendengar ini, Li Qian semakin tertarik. Ia melanjutkan topik ini dan bertanya lagi, oh, kenapa? Wajah cantik Li Lanying masih menyunggingkan senyum. Ia melirik ke arah tengah kolam dan setelah beberapa saat, menjelaskan, naga timur lebih sesuai dengan estetikaku. Menghadapi jawaban seperti itu, Li Qian sedikit terkejut dan tertegun sejenak, tetapi dia cepat bereaksi. Dong Fanglong lebih sesuai dengan estetikanya. Jawaban ini mungkin agak keterlaluan, tetapi sebenarnya, bukan tidak mungkin. Karena jika Li Qian harus memilih sendiri, ini mungkin jawabannya, dan naga bersisik hijau akan menjadi pilihan pertama. Di antara ini, estetika tidak diragukan lagi merupakan pertimbangan yang relatif penting. Tentu saja, estetika memang faktornya, tapi jelas bukan satu-satunya. Jadi, sambil menempatkan diri di posisi orang lain, ia melanjutkan, bertanya dengan penuh minat, hanya itu. Tentu saja tidak. Setelah jeda, Li Lanying menjawab dengan tegas, naga timur lebih sesuai dengan selera estetikaku. Itu hanya salah satu alasan aku memilih naga sisik hijau. Selain itu, dibandingkan dengan salamander iblis api beku, naga sisik hijau memiliki kemampuan terbang. Saat bertarung, ia lebih fleksibel dan tidak memiliki batasan medan. Itu faktor lain yang sangat penting. Setelah mendengar penjelasan ini, Li Qian mengangguk setuju. Kalau dipikir-pikir begini, tidak ada yang salah dengan itu. Sepertinya kamu tahu persis apa yang kamu inginkan. Kalau aku tidak punya rencana ini, aku tidak akan ada di sini. Li Lanying menatap Li Qian dengan senyum percaya diri di wajahnya, sangat menawan. Kesan pertama Li Qian terhadap teman sekelas ini tidak begitu dalam, karena sejujurnya, dia bukan tipe gadis yang akan membuat orang merasa terpesona pada pandangan pertama. Dia dewasa, anggun, lembut, cerdas, dan murah hati,
agak berbeda dengan gadis seusianya. Dia memberi orang perasaan seperti kakak perempuan. Meskipun sekilas ia tidak terlalu memukau, ia jelas tidak jelek. Semakin sering Anda memandangnya, ia semakin menarik dan semakin nyaman Anda. Ia adalah tipe yang pantas untuk diperhatikan. Pada saat ini, dia mengucapkan kata-kata ini dengan tenang dan dengan senyuman di wajahnya, yang membuat Li Qian merasakan hal yang sama, seperti angin musim semi. Keduanya mengobrol dan berjalan santai. Setelah beberapa saat, Li Lanying tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, teman sekelas lama, ada yang ingin kutanyakan padamu." Li Qian tidak terlalu memikirkannya dan menjawab dengan santai, "Ada apa?" Li Lanying bertanya dengan santai, "Kudengar kamu diterima di Universitas Beastmaster melalui rekrutmen awal. Aku ingin bertanya, kamu kuliah di universitas mana?" Kelihatannya biasa saja, tetapi Li Qian dapat mendengar sedikit kesan kesengajaan di dalamnya. Ini tidak terdengar seperti sesuatu yang akan dikatakan Li Lanying. Jian Dan memikirkannya sejenak dan menyadari bahwa meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, Li Lanying pasti bisa mengetahui informasinya dari sumber lain. Jadi, ia tidak menyembunyikannya dan langsung berkata, "Itu Universitas Penjinak Binatang Sasu." Seperti dugaan Li Qian, raut wajah Li Lanying tampak terkejut setelah nama itu muncul. Universitas Penjinak Binatang Sasu, pilihan yang mengejutkan. Kukira Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Li Qian merentangkan tangannya, senyum mengembang di bibirnya, lalu berkata tanpa ragu, "Aku tak bisa berbuat apa-apa. Mereka memberiku terlalu banyak." Setelah itu, dia melanjutkan bicaranya dan bertanya pada Li Lanying, "Bagaimana denganmu? Mau kemana?" Li Qian tidak menanyakan nilainya atau apakah ia bisa masuk Universitas Beastmaster. Baginya, hal itu sama sekali bukan masalah. Li Lanying menjawab, "Orang tuaku ingin aku kuliah di Universitas Master Binatang Jiangnan, tapi aku sebenarnya tidak mau." Li Qian lalu bertanya, "Mengapa?" Li Lanying tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Aku pemberontak. Aku tidak ingin hidup di bawah pengawasan mereka." Li Qian melirik Li Lanying dan berkata, "Itu tidak terdengar seperti sesuatu yang akan kau katakan." Li Lanying tiba-tiba menatap Li Qian. "Mungkin aku juga akan impulsif dan memilih kuliah di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Siapa tahu?" Li Qian menghindari tatapannya dan berkata, "Lebih baik tidak bersikap impulsif dalam hal semacam ini." Sekitar setengah jam kemudian, Li Lanying pergi. Keduanya sama sekali tidak membicarakan uang. Mereka hanya berkata, "Mari kita lakukan sesuai harga pasar." Bagi seorang jenius yang mampu mengontrak hewan peliharaan potensial tingkat dominan di sekolah menengah, jumlah uang ini tidak ada apa-apanya. Keesokan harinya, ada sejumlah uang tambahan di rekening pangkalan pembiakan. Li Qian melihatnya dan mendapati jumlahnya cukup untuk membayar pembelian naga sisik hijau. Melihat Li Lanying datang membawa uang, Li Qian tidak ragu-ragu. Mengikuti proses yang sebelumnya ia lakukan dengan Mu Qian, ia membawanya ke kolam pusat terlebih dahulu. Jika ada naga bersisik hijau yang bersedia mengikutinya, Li Qian tidak keberatan membiarkan Jin Yi, Jin Er, atau Jin San pergi bersamanya. Jika mereka tidak mau, Li Qian tidak akan memaksa mereka pergi, tetapi dalam kasus tersebut, Li Lanying harus mengantarkan ikan itu ke pintu mereka. Di ruang guru di SMA Beastmaster Kota Lingsui, Chu Xiran menatap murid kesayangannya, Tu Jiao Jiao. "Tu Jiao Jiao, kenapa kau kesini untuk menemuiku?" Tu Jiao Jiao ragu sejenak, tetapi akhirnya bertanya, "Saya ingin tahu Universitas Beastmaster mana Li Qian direkrut secara khusus." Chu Xiran tertegun mendengar ini. Dia jelas tidak menyangka Tu Jiao Jiao akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia mengerutkan kening tanpa sadar, sekarang bukan saatnya memikirkan hal semacam ini. "Guru, apakah guru masih khawatir dengan nilaiku?" Tu Jiao Jiao tahu apa yang dikhawatirkan Chu Xiran, jadi dia angkat bicara. "Aku tidak khawatir, tapi..." Chu Xiran merenung sejenak. Setelah beberapa saat, ia menghela napas, "Lupakan saja. Sejujurnya, aku tahu Universitas Beastmaster tempat Li Qian direkrut secara khusus. Namun, itu mungkin bukan pilihan terbaik untukmu. Baiklah, karena kau bersikeras, aku akan memberitahumu." Melihat Tu Jiao Jiao, Chu Xiran mengatakan yang sebenarnya, "Itu Universitas Penjinak Binatang Sasu." Seperti Li Lanying, Tu Jiao Jiao juga sedikit terkejut setelah mendengar pilihan Li Qian, "Itu Universitas Penjinak Binatang Sasu." "Tu Jiao Jiao, ada beberapa hal yang mungkin belum pernah kau alami, tapi aku harus mengingatkanmu bahwa mengikuti jejak seseorang yang terlalu hebat mungkin bukan hal yang baik." Chu Xiran melanjutkan tanpa menyela, "Terkadang, kau mungkin merasa putus asa." Tu Jiao Jiao tiba-tiba mengerutkan kening, matanya terbakar saat dia menatap Chu Xiran, "Guru, apakah Anda pernah mengalami hal seperti ini?" Chu Xiran kembali terdiam. Sesaat kemudian, ia sengaja mengalihkan pembicaraan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak menyangkal bahwa kau sangat berbakat, tetapi kau harus tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Jika kau mengikuti jejak Li Qian hanya untuk melampauinya, aku akan menyemangatimu. Jika untuk tujuan lain..." Akhirnya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya hanya bisa mengatakan bahwa ini bukan pilihan yang baik." Pada akhirnya, Tu Jiao Jiao tidak menjelaskan alasan pertanyaannya. Sebaliknya, dia meninggalkan kantor setelah mengucapkan terima kasih. Chu Xiran melihat ke arah Tu Jiao Jiao pergi dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, siswa bermasalah lagi. Namun bila dipikir-pikir, itu biasa saja.
Di usia mereka, mereka mengagumi pria yang kuat, belum lagi Li Qian tampaknya telah menyatakan cintanya padanya sebelumnya. Wajar bila Anda memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Chu Xiran hanya berharap dia tidak akan membiarkan pikiran-pikiran aneh itu memengaruhi emosinya dan membuat pilihan-pilihan yang tidak rasional. Bab 129. Waktu berlalu cepat. Tak lama kemudian, hari wisuda pun tiba. Karena dia telah berjanji kepada Fatian bahwa dia akan mengambil foto kelulusan dan menghadiri pesta kelulusan, Li Qian mulai menunggu di gerbang pangkalan pagi-pagi sekali. Meskipun banyak hal terjadi selama periode ini, hal-hal ini berdampak kecil pada Li Qian. Yang pertama adalah Li Lanying. Dia berhasil membujuk Jinyi, membawa Jinyi pergi. Li Qian gembira karena hewan peliharaan di pangkalan itu memiliki rumah yang baik. Oleh karena itu, ia tentu akan senang melihat hal semacam ini terjadi. Mungkin karena mereka mengetahui kebutuhan pangkalan tersebut, baik Li Lanying maupun Mu Qianqian, yang datang lebih awal, memberikan masukan yang bijaksana selain mengenai transaksi itu sendiri. Umpan balik mereka sederhana. Maksudnya adalah memberikan sekelompok koi yang berpotensi bagus secara cuma-cuma. Justru karena masukan mereka, ditambah pencarian tak kenal lelah dari ayah Li Chengyang dan ibu Han Yuying, jumlah koi di pangkalan itu bertambah dari hari ke hari. Hal ini membuat Li Qian cukup senang. Sebab, seiring terus bertambahnya jumlah ikan koi berpotensi tinggi, keturunan ikan koi tersebut pun semakin unggul. Li Qian percaya seiring berjalannya waktu. Cepat atau lambat, pangkalan pembiakan Jiaoyang miliknya akan menjadi pangkalan pembiakan koi, naga sisik hijau, salamander setan api beku yang terbesar dan terkuat di seluruh Federasi Dongxia, dan bahkan di seluruh planet leluhur. Selain transaksi Li Lanying, banyak hal lain juga terjadi di pangkalan selama periode ini. Sejak Jinyi dan Motian menyelesaikan evolusinya, sekelompok koi lain di pangkalan itu menyelesaikan evolusinya. Dazuang milik Zhou Weiping termasuk di antara kelompok koi ini. Karena berevolusi ke arah naga bersisik hijau, tidak ada kecelakaan selama evolusinya. Itu diselesaikan dengan lancar. Selama proses ini, sesuatu yang lain terjadi, yang merupakan episode kecil dan agak di luar harapan Li Qian. Li Qian awalnya mengira bahwa setelah menyaksikan kekuatan mengerikan dari Frostfire Demon Salamander, Biro Keamanan Umum Kota Lingshui akan mengganti mitra kerjasamanya dengan Frostfire Demon Salamander. Namun faktanya, seperti Li Lanying, mereka tetap memilih naga sisik hijau. Naga sisik hijau bersifat amfibi dan mudah beradaptasi di berbagai medan perang. Ia lebih cocok untuk petugas keamanan Biro Keamanan Publik daripada Salamander Iblis Api Beku. Li Qian mendengarkan penjelasan mereka. Dia mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya. Setelah insiden yang melibatkan Li Lanying dan Biro Keamanan Umum Kota Lingshui, Li Qian harus memeriksa ulang King Lin Jiao. Setelah meninjaunya lagi, Li Qian menemukan bahwa apa yang dikatakan Zhou Weiping dan yang lainnya benar. Naga bersisik hijau tidak memiliki kekurangan yang kentara. Ia dapat dianggap sebagai hewan peliharaan heksagonal. Selain itu, potensinya juga tinggi. Tidak mengherankan jika menjadi pilihan utama para petugas keamanan. Selain koi, anggota keluarga penting lainnya juga menyelesaikan evolusi. Beruang rodeo. Ya, beruang di kandang ayah Li Cheng yang telah berevolusi. Berevolusi menjadi beruang titan dengan elemen ganda emas dan tanah. Selain itu, boneka tanah liat memiliki potensi untuk mencapai tingkat penguasa setelah berevolusi. Ayah saya Li Cheng yang dapat dikatakan telah memperbarui senjatanya ke yang baru. Potensi dan kekuatan telah meningkat pesat. Terakhir, ada tugas penelitian hewan peliharaan. Dalam hal ini, Li Qian hanya bisa tersenyum pahit. Tidak ada kemajuan dalam evolusi dari Grey Bean Pigeon menjadi Sky Eagle. Kemajuannya masih terhenti di 91%. Meskipun hal ini sesuai dengan harapannya, hal itu tetap saja membuatnya merasa tidak berdaya. Secara umum, periode waktu ini relatif tidak ada kejadian yang tidak terduga. Masyarakat Jidu telah terdiam sepenuhnya. Mungkin mereka juga tahu bahwa setelah serangan terakhir, mereka telah kehilangan kesempatan sepenuhnya di kota Lingshui. Mulai sekarang, hingga keretakan yang tidak stabil ini melewati masa aktifnya, 3 keluarga besar dan federasi harus menjaga keamanan yang ketat. Jika mereka terburu-buru saat ini, mereka mungkin seperti domba yang masuk ke mulut harimau. Jelas saja mereka tidak bodoh. Aku tidak akan pergi ke gunung yang ada harimaunya, meskipun aku tahu ada harimau di sana. Terakhir, itulah kekuatannya. Li Qian memujinya. Kekuatan mentalnya telah mencapai level elit ketiga. Mungkin tidak akan lama lagi sebelum dia dapat dipromosikan ke level elit 4. Selama periode ini, Qizi dan Xiao Liu juga membuat kemajuan besar. Qizi telah mencapai level elit ke-6, dan Xiao Liu mengikutinya dari dekat, dan dia seharusnya segera sampai di sana. Kekuatan keseluruhannya tidak kalah dari hewan peliharaan setingkat komandan biasa. Li Qian berdiri di pintu masuk pangkalan pelatihan dan mengingat kembali apa yang telah terjadi selama periode ini. Tak lama kemudian, terdengar suara mesin mobil dari kejauhan. Di depan mata kami, sebuah mobil sport berwarna merah mencolok tengah melaju ke arah kami dengan kecepatan yang amat tinggi. Masuk. Mobil sport merah itu berhenti tepat di sebelah Li Qian. Fatian bersiul dan menyapanya. Li Qian melengkungkan bibirnya. Setelah duduk di kursi penumpang, Fatian menginjak pedal gas hingga paling bawah, dan mobil sport merah itu melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi.
Li Qian duduk di kursi penumpang, mulutnya berkedut. Fatian, santai saja, ada puluhan miliar aset yang menunggu untuk kamu warisi, jangan sampai kamu tersesat. Jangan khawatir, kau tahu kemampuanku, aku dewa balap sejati. Li Qian memutar matanya saat mendengar ini. Kemampuanmu untuk menyombongkan diri berada pada level dewa. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah memilih sekolah? Tanya Li Qian di dalam mobil. Fatian berkata dengan acuh tak acuh, Bung, aku toh tidak bisa masuk 8 besar, jadi tidak masalah universitas penjinak binatang mana yang aku masuki. Li Qian memikirkannya dan menyarankan, saya sarankan Anda pergi ke Universitas Penjinak Binatang Yunlan. Melihat tatapan ingin tahu Fatian, Li Qian mulai menjelaskan, pertama, kota Yunlan lumayan. Kota ini adalah kota kelas 1, hanya kalah dari kota-kota kelas istimewa seperti kota Nandu. Kedua, kota Yunlan bersebelahan dengan kota Lingsui dan sangat dekat dengan rumah. Ketiga, Kapten Liu Changfeng dari tim operasi khusus Biro Keamanan Publik kota Yunlan dianggap sebagai teman kami. Dia bisa membantu kami dalam hal apapun. Ada satu hal yang tidak dikatakan Li Qian. Kota Yunlan adalah markas besar keluargamu di alam rahasia Shenran. Mengenai hubungan antara Li Qian dan Mu Qianqian. Tolong jaga baik-baik, seharusnya tidak ada masalah. Mendengar apa yang kau katakan, Universitas Penjinak Binatang Yunlan memang pilihan yang bagus. Fatian berkata dengan enggan, hanya saja aku akhirnya bisa kuliah di Universitas Beastmaster, dan itu sangat dekat dengan rumah, jadi aku selalu merasa kehilangan. Li Qian, cara berpikir macam apa ini? Dekat rumah, tidak bagus. Jika masalah ini menimpanya, jika Universitas Penjinak Binatang Sazu tidak menawarkan begitu banyak, dia tidak akan pernah mempertimbangkan untuk pergi ke tempat terpencil seperti provinsi wilayah barat. Mobil itu melesat pergi, dan tak lama kemudian, ia tiba di sekolah menengah penjinak binatang kota Lingsui. Sudah lama sejak dia berada di sini, dan Li Qian sedikit linglung ketika pertama kali memasuki gerbang sekolah. Setelah hari ini, kamu akan lulus. Meskipun tanggal ini tidak ada lagi baginya, dia masih merasa sedikit berbeda setelah memasuki sekolah tersebut. Suasana musim wisuda begitu membludak, membuatnya merasa sedikit emosional. Kalau di total, sudah lebih dari 3 bulan sejak aku berkelana ke dunia ini. Bab 130. Keduanya memasuki sekolah. Tak lama kemudian, aku menerima banyak tatapan aneh. Baik Li Qian maupun Fatian adalah selebriti di sekolah, jadi wajar jika mereka mendapat tatapan aneh. Fatian, Lu Kuyuan dan Sun Souhe dikenal sebagai 3 generasi kedua yang kaya di kelas mereka dan cukup terkenal di seluruh sekolah. Tidak normal kalau tidak ada yang memperhatikan. Adapun Li Qian, tak perlu dikatakan lagi, setelah direkrut khusus ke Universitas Penjinak Binatang Sazu dan meneliti metode evolusi dari Koyu menjadi naga bersisik biru dan Koyu menjadi salamander ajaib api beku, dia telah lama menjadi tokoh terkemuka di sekolah itu. Tentu saja, mereka berdua memasuki sekolah seperti ini akan menarik tatapan aneh dan bisikan-bisikan. Keduanya berjalan berdampingan, dan Fatian berkata dengan iri, Qianzi, kamu sekarang menjadi legenda di sekolah kami. Li Qian mengerucutkan bibirnya, nadanya agak tak berdaya. Aku lebih suka tidak punya reputasi, legenda, seperti ini. Seperti sekarang, kemanapun aku pergi, orang-orang menatapku seperti monyet. Rasanya sungguh tidak nyaman. Fatian menggelengkan kepala, tidak setuju dengan pendapat Li Qian. Diam-diam ia menunjuk ke arah yang tak jauh darinya dan mengingatkannya, kau benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai apa yang kau miliki. Lihat gadis-gadis di sana, mereka sangat seksi. Kurasa kalau kau hanya memberi isyarat, mereka akan langsung memelukmu. Li Qian melihat ke arah jarinya, dan memang ada beberapa gadis kecil yang melihat ke arah mereka dari waktu ke waktu. Li Qian bahkan mendengar mereka mengatakan hal-hal seperti, dia adalah Li Qian, dan dia sangat tampan. Mendengar kata-kata ini, dia merasa sedikit senang secara diam-diam. Akan tetapi, emosi tersebut hanya sesaat dan segera diredamnya. Selain kurangnya minat Li Qian pada hal semacam ini sekarang, gadis-gadis itu juga punya alasan besar. Penampilannya biasa saja, belum lagi setara dengan Chu Xiran, Gao Yaxin, dan Tu Jiao. Ia bahkan jauh tertinggal dari Li Lanying, teman sekelasnya yang sekilas tampak biasa saja. Tentu saja, itu tidak bisa menarik perhatian Li Qian. Dia memutar matanya ke arah Fatian dan berkata, jika kamu tertarik, kamu bisa mencobanya dengan memiringkan jarimu. Fatian terdengar sedih ketika mendengar ini. Aku juga berpikir begitu, tapi percuma saja. Gadis-gadis dangkal itu hanya mengincarmu. Li Qian menyerang tanpa ampun, apa maksudmu dengan dangkal? Itu hanya berarti selera estetika mereka biasa saja. Si gendut An mencengkeram dadanya dan sengaja mengeluarkan suara sedih, sial, apa kita masih saudara? Kau tidak boleh begitu patah hati. Sambil mengobrol dan tertawa, mereka berdua sudah sampai di depan gedung sekolah menengah atas. Mereka tidak berhenti, melainkan langsung berjalan. Tak lama kemudian, mereka tiba di lantai 3, tempat kelas mereka berada. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak teman sekelas dari kelas yang sama atau kelas sebelah. Beberapa dari mereka hanya lewat begitu saja seolah tak melihat mereka. Li Qian dan Fatian pun menanggapi teman-teman sekelas ini dengan acuh tak acuh, tanpa berniat menyapa mereka. Terlebih lagi, di antara mereka banyak teman sekelas yang benar-benar tidak mereka kenal, dan paling-paling mereka hanya sekadar kenalan.
Beberapa teman sekelas juga akan berinisiatif untuk menyapa mereka, dan Li Qian dan Fatian menanggapi teman sekelas ini. Tersenyum dan mengangguk, atau mengucapkan salam. Sambil ngobrol dan tertawa, mereka berdua sudah memasuki kelas. Begitu dia masuk, dia menarik hampir semua perhatian di kelas. Li Qian merasa sedikit malu melihat pemandangan ini. Ia segera menarik Fatian untuk mencari tempat duduknya dan duduk. Li Qian, ku dengar kau telah diterima secara khusus di Universitas Beastmaster. Li Qian, Universitas penjinak binatang mana yang kamu masuki? Salah satu dari 8. Dasar bodoh. Dengan bakat Li Qian, dia pasti berhasil masuk 8 besar. Apa itu masih perlu dipertanyakan? Li Qian, bisakah kau memanggil naga sisik hijau dan menunjukkannya kepadaku? Apakah ia benar-benar semegah dan sekuat yang kulihat di TV? Li Qian, ku dengar kau sekarang menjadi pelatih tingkat menengah. Petik 2. Teman-teman sekelasnya berceloteh dan menghujani Li Qian dengan berbagai pertanyaan, yang membuat kepalanya sedikit sakit. Beberapa pertanyaan dan permintaan begitu aneh sehingga dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Misalnya, memintanya untuk memanggil naga bersisik hijau untuk melihat. Persyaratan macam apa ini? Mengingat ukuran Kizi, memanggilnya di kelas ini mungkin akan menjadi sebuah kecelakaan. Menghadapi banyaknya pertanyaan dan permintaan, Li Qian juga merasa sedikit gelisah. Lagi pula, kita kan teman sekelas. Rasanya terlalu tidak sopan kalau tidak bilang apa-apa. Jadi dia hanya bisa terus berbicara asal-asalan. Ini jam 8. Sekolah mana yang belum ditentukan? Tidak mudah untuk memanggil naga sisik hijau. Ya, kami akan saling menjaga mulai sekarang. Petik 2. Di suatu sudut, pemimpin regu Tu Jiao Jiao melihat pemandangan dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Li Lanying, yang berdiri di sampingnya, tersenyum tipis. Batuk. Pada saat ini, beberapa batuk yang familiar menyelamatkan Li Qian dari semua pertanyaan dan permintaan yang berantakan. Di pintu, semua guru, dipimpin oleh Tuan Lu Xinmin yang mengajar kelas pengetahuan hewan peliharaan, termasuk Zhu Bingqing dan Chu Xiran, memasuki kelas satu demi satu. Melihat kelas yang berantakan, Guru Lu Xinmin tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara demi menjaga ketertiban. Suara batuk tadi dibuat olehnya. Guru Lu Xinmin tampak seperti seorang cendekiawan tua. Ia biasanya cukup serius dan memiliki banyak wibawa. Jadi, setelah ia berbicara, kelas segera kembali tenang dan tertib. Melihat ini, Guru Lu Xinmin mengangguk puas dan kemudian berjalan ke podium. Batuk. Setelah berdeham, dialah yang pertama berbicara. Secara teknis, semua mata kuliahmu sudah selesai dan kamu sudah lulus, tapi hari ini sangat istimewa. Guru Lu Xinmin banyak berbicara, semuanya bersifat sentimental atau memberi semangat. Dalam keadaan normal, banyak siswa, termasuk Li Qian, akan tertidur setelah mendengar pembicaraan semacam ini. Namun pada saat ini, dikombinasikan dengan situasi ini, hal itu membuat orang-orang sedih tanpa alasan. Mungkin ini adalah kesedihan dan perpisahan yang tak terelakkan saat musim kelulusan. Petik 2. Apapun jalan yang kau pilih di masa depan, entah kau pergi ke 8 sekolah besar atau kuliah di Universitas Penjinak Binatang biasa, entah kau menjadi petualang atau pekerja di bidang apapun, kuharap kau akan selalu ingat untuk selalu jujur dan mengembangkan karakter moralmu. Setelah mendengar ini, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk mengangguk sedikit. Meskipun cendekiawan tua itu agak kuno, tidak fleksibel, dan ceramahnya agak membosankan, harus dikatakan bahwa ia benar-benar berdedikasi dalam mengajar. Setelah Guru Lu Xinmin, 4 guru, Zhu Bingqing, Chu Xiran, Hu Minghua dan Guo Sheng, juga naik panggung untuk memberikan pidato. Beberapa di antara mereka berbicara panjang lebar, sementara yang lain hanya berbicara beberapa kalimat. Namun, semuanya itu adalah wawasan mereka terhadap kehidupan dan ajaran. Jika Anda mendengarkan dengan saksama, Anda pasti akan mendapat banyak manfaat dalam kehidupan masa depan Anda. Namun, tidak diketahui berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkannya dan berapa banyak orang yang akan melupakannya setelah beberapa hari. Bersambung.